Tio dan juga Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serta Menpora Imam Nahrawi yang didampingi juga oleh staf jubir kepresidenan Teten Mas Duki. Dan pertandingan dibuka dengan atraksi menarik, yaitu atraksi baris berbaris dari para polisi cilik, yang setelah itu dilanjutkan oleh tendangan pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu kick off pertandingan dimulai sekitar pukul 8:35 yang dilaksanakan oleh dua klub ini, yaitu Persib Bandung dan juga Arema Kronus, di mana kali ini Persib mengenakan seragam putih dan juga Arema Kronus mengenakan seragam birunya. Dan dua kesebelasan ini untuk Persib menggunakan formasi 4-2-3-1 dan juga untuk Arema menggunakan formasi pertandingan 4-3-3. Walaupun pada akhir babak pertama ini hasil pertandingan masih 0-0, namun selama pertandingan di babak pertama berlangsung, permainan cukup seru walaupun didominasi oleh bola-bola lambung. Dan juga dapat kami informasikan kembali, anak asuhan dari Dezan Antonik dan juga Milomir Celsiza ini pada akhir babak pertama harus dihadiahi 4 kartu kuning dari wasit. Di antaranya 2 kartu kuning untuk 2 pemain Arema, yaitu di menit ke-14 kartu kuning diberikan kepada Esteban Vizcara, dan juga di menit ke-22 kartu kuning diberikan kepada Alfarizi. Selain itu pemain Persib Bandung diberikan 2 kartu kuning pula, yaitu untuk Tony Sucipto dan juga Juan Carlos. Dan pergantian pemain dilakukan di awal-awal pertandingan babak pertama ini, yaitu dari tim Persib Bandung, yakni Atep digantikan oleh Tantan. Dan tentunya pertandingan babak kedua akan berlangsung sesaat lagi, di mana dimungkinkan pertandingan akan lebih seru dikarenakan skor hingga saat ini masih 0-0. Dan untuk keberlangsungan keamanan hingga saat ini kami pantau tidak ada kerusuhan yang berarti, dan kami dapat pastikan aman dikarenakan ada pembagian pintu masuk di antara kedua supporter ini. Dan untuk sementara itu yang dapat kami informasikan. Kita kembalikan ke Anda, Caca. Baik, pemirsa, tidak hanya supporter tim yang bertanding saja, Indonesia masih disanksi oleh FIFA. Nah, untuk itu pemerintah berharap, pemirsa, masalah yang terjadi di PSSI akan selesai sebelum bulan Mei mendatang. Presiden RI Joko Widodo menyatakan sudah 2 kali bertemu dengan FIFA untuk mencari jalan keluar terbaik bagi sepak bola Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pertandingan final turnamen Piala Bayangkara antara Persib dan Arema Kronus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu malam. Kehadiran Presiden di GBK menunjukkan bahwa Presiden memberi perhatian khusus pada sepak bola nasional. Seusai pertandingan, Presiden menyatakan permasalahan di induk organisasi sepak bola Indonesia harus segera terselesaikan. Ia berharap masalah tersebut selesai sebelum sidang FIFA pada bulan Mei 2016 nanti. Ya, ini urusan PSSI, ya, urusan PSSI. Jadi pemerintah sudah berbicara dengan FIFA yang baru, dan kita nggak pernah ngomong itu. Sudah berbicara dengan FIFA yang baru, sudah ketemu 2 kali untuk menyelesaikan PSSI. Dan kita harapkan sebelum FIFA nanti kongres di bulan Mei, kita harapkan sudah selesai. Presiden juga menyatakan tengah memproses pencabutan pembekuan PSSI. Namun sebelum pembekuan dicabut, ada serangkaian proses yang harus diselesaikan. Proses tersebut bertujuan mereformasi total sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Kita akan ke kabar lain, pemirsa. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir merendam permukiman warga di Cilacap, Jawa Tengah dan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Aktivitas warga pun terganggu, bahkan sejumlah sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena banjir. Hujan deras yang terjadi sejak Minggu malam hingga Senin dini hari membuat Sungai Citengah yang berada di Cilacap, Jawa Tengah meluap. Akibatnya 4 desa pun terendam banjir. Air mulai masuk ke permukiman warga sejak pukul 12 malam. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 100 cm. Meski demikian, warga tetap bertahan di rumah
masing-masing dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari mereka meski terganggu genangan air. Mengantar sekolah. Oh, mengantar sekolah. Pak, ini banjirnya dari kapan nih, Pak? Dari semalam sekitar jam 12-an, jam 12-an itu udah mulai masuk air. Kalau di dalam rumah sih ya 30 cm ada itu di dalam rumah. Kalau di sini ya 50 lebih. Ada sekitar daerah belakang 1 meter. Kalau di pinggir sana itu malah lebih dalam. Berapa itu, Pak? Ada 1 meter. Di paling pinggir sana ada tuh. Kawasan ini kerap terendam banjir di musim hujan. Warga pun berharap pemerintah setempat berupaya menanggulangi keadaan tersebut. Banjir juga terjadi di Kabupaten Sendanau, Kalimantan Barat. Dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sendanau, 5 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu. Di Desa Nangau Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, banjir dengan ketinggian 2 hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga. 5 sekolah yang ada di desa tersebut juga ikut terendam. Karenanya pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah menetapkan status siaga darurat banjir, longsor dan puting beliung sejak Desember tahun lalu hingga 31 Maret 2016. Namun karena kondisi curah hujan masih tinggi, status itu pun diperpanjang hingga akhir April ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah dan Sekadau, Kalimantan Barat, Ian Sule, Tuturi Handayani, Alex Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekarang kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari latihan gabungan TNI di Tarakan, Kalimantan Utara. Kita akan bergabung dengan Regi Satria, bagaimana kemudian pihak TNI melakukan latihan gabungan yang ada di Tarakan di Kalimantan Utara ini. Regi, silakan. Baik, terima kasih Juan. Pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat usai digelar siang tadi, hingga malam ini aktivitas militer yang menonjol di Kota Tarakan belum terpantau dengan pasti. Dari konfirmasi kami ataupun pantauan kami di sejumlah tempat seperti di 2 dermaga utama di Kota Tarakan, 4 KRI yang sebelumnya sudah standby sejak 4 hari yang lalu masih dilaporkan bersandar di 2 dermaga tersebut. Sementara itu, pantauan kami di Lanut Tarakan sedikitnya saat ini atau malam ini 6 pesawat militer masih terus terparkir di bandar udara atau di Lanut Tarakan. Pemirsa, informasi yang kami gali dari Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman Andi Gunawan memastikan bahwa saat ini Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi masih berada di Kota Tarakan setidaknya hingga besok pagi. Sementara itu, ratusan personel gabungan juga masih dikabarkan berada di Kota Tarakan. Namun, Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman ini tidak menjelaskan sampai kapan semua alutsista berikut ratusan personel gabungan tersebut masih bertahan di Kota Tarakan. Juan. Ya. Baik, Riki, hingga kapan begitu ya latihan gabungan PPRC ini akan terus dilakukan? Baik, dari kutipan wawancara kami dengan Pak Kostrat tadi siang bahwa latihan gabungan tahunan di Kota Tarakan untuk tahun ini telah usai. Namun latihan-latihan gabungan yang lain dalam skala kecil dibandingkan latihan gabungan tadi mungkin akan terus digalakan dan menjadi latihan rutin biasa. Ada informasi yang bisa kami gali dari Kepala Penerangan tadi bahwa setidaknya untuk agenda yang bisa dilaksanakan oleh ratusan personel gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara serta Angkatan Laut beserta BRIMOB pada besok hari adalah latihan teknis berupa meningkatkan kemampuan menembak tujuan. Ya, Riki, kemudian apakah ada komentar begitu dari Panglima TNI terkait adanya rencana pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Kalau Panglima TNI kami mengutip sejumlah pernyataan beliau di majalah ataupun di media online bahwa sampai saat ini belum ada izin atau salah begitu dari militer Filipina untuk memperbolehkan militer Indonesia membantu upaya atau operasi pembebasan 10 WNI tersebut. Karena hingga hari ini saya mengutip sejumlah media Filipina seperti philippinedailyinquirer.net yang masih menyebutkan bahwa sampai saat ini diplomasi terus berlanjut dan sampai saat ini juga militer Filipina masih belum membutuhkan bantuan dari TNI Angkatan Indonesia sendiri. Demikian, Feni. Ya. Riki, Anda sudah berbincang begitu dengan Pak Kostrat hari ini. Apa tanggapannya terkait dengan tenggat waktu gitu atau mungkin adanya operasi pembebasan yang saat ini masih belum juga mendapatkan otorisasi dari pihak Filipina karena kita belum boleh masuk wilayah Filipina. Apa tanggapan dari Pak Kostrat terkait itu?
Pangkostrat menyebutkan bahwa pihaknya siap apabila pemerintah memberikan instruksi resmi pada masanya untuk mengirimkan semua alutsista ataupun ratusan personel bersiaga di Tarakan ini. Dan pemirsa, berikut kutipan dari Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi. Tak boleh, kan itu negara orang. Nanti kan kita dimarahin orang. Begitu juga kalau itu terjadi di Indonesia, mereka juga tidak boleh kalau kita masih melarang. Kalau dia melarang, berarti dia siap mempertanggungjawabkan itu. Kan begitu ya. Waktu di Somalia, mereka sudah tidak siap. Please, masuk kita, selesai urusannya. Baik pemirsa, demikian informasi terbaru yang bisa kami update pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat di Kota Tarakan, dan masih belum ada kaitannya dengan operasi pembebasan 10 WNI di Filipina, meskipun titik di sini tempat saya berdiri atau Kota Tarakan ini adalah berbatasan langsung dengan Filipina Selatan, tempat 10 lokasi WNI yang saat ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian. Terima kasih Riki Satria, informasi Anda langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Baik pemirsa, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan operasi pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dalam simulasi pembebasan sandera di Tarakan, Kalimantan Utara. Latihan digelar di tengah proses negosiasi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Rekan kami Riki Satria dan juru kamera Firdaus mengikuti langsung simulasi pembebasan sandera di Tarakan. Pasukan pemukul reaksi cepat ini ditugaskan untuk membebaskan sandera dari para perompak di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. ...500 personil gabungan 3 Matra TNI dan Brimo Polri turun langsung di operasi ini dengan sejumlah alutsistanya. Desakan pasukan membuat para teroris perompak kabur ke daratan. Tim liputan kami memantau pergerakan pasukan memburu teroris perompak ke pulau yang diyakini jadi markas persembunyian perompak dan teroris. Ya, pemirsa, saat ini sejumlah helikopter milik TNI tengah melakukan upaya pendaratan di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, pulau ini diyakini salah satu basis operasi suatu kelompok teroris dan juga separatis yang kini menyandra sejumlah masyarakat. Upaya penyelamatan penyanderaan ini dilakukan oleh tim gabungan baik dari TNI Angkatan Udara, Laut, Udara, Darat, serta Brimob Mabes Polri. Kontak senjata terjadi ketika pasukan berhasil menemukan lokasi persembunyian teroris perompak. Dalam hitungan menit, perompak akhirnya terkepung dan tidak berkutik. Para sandera pun berhasil dibebaskan. Di akhir misi, pasukan meledakkan gudang senjata para teroris perompak. Selanjutnya, sandera dan perompak diserahkan ke Brimob untuk diproses. Ya, pemirsa, akhirnya TNI Angkatan Darat berhasil mengamankan sejumlah warga yang telah disandra beberapa hari di sebuah pulau Tarakan di Kalimantan Utara. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah pasukan gabungan dari operasi pasukan pemukul reaksi cepat milik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, serta Angkatan Laut plus Brimob Mabes Polri. Aksi ini pemirsa hanya berlangsung dalam hitungan menit sehingga puluhan warga yang disandra di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara ini berhasil diselamatkan, dan kemudian dari pulau ini sandra akan segera dibawa ke perairan ke Tarakan untuk dibawa ke tempat yang lebih aman sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini pemirsa merupakan adalah simulasi atau latihan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat serta Brimob Polri di perairan Tarakan serta di sebuah pulau di daratan Tarakan, Kalimantan Utara pada hari ini. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Riki Satria, Firdaus, TV One mengabarkan. Meski demikian, warga tetap bertahan di rumah masing-masing dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari mereka meski terganggu genangan air. Mengantar sekolah. Oh, mengantar sekolah. Pak, ini banjirnya dari kapan nih, Pak? Dari semalam sekitar jam 12-an, jam 12-an itu udah mulai masuk air. Kalau di dalam rumah sih ya 30 cm ada itu di dalam rumah. Kalau di sini ya 50 lebih.
Ada sekitar daerah belakang 1 meter. Tapi kalau di pinggir sana itu malah lebih dalam. Berapa itu, Pak? Ada 1 meter. Di paling pinggir sana ada tuh. Kawasan ini kerap terendam banjir di musim hujan. Warga pun berharap pemerintah setempat berupaya menanggulangi keadaan tersebut. Banjir juga terjadi di Kabupaten Sendanau, Kalimantan Barat. Dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sendanau, 5 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu. Di Desa Nangau Mentarap, Kecamatan Sekadau Hulu, banjir dengan ketinggian 2 hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga. 5 sekolah yang ada di desa tersebut juga ikut terendam. Karenanya, pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah menetapkan status siaga darurat banjir, longsor, dan puting beliung sejak Desember tahun lalu hingga 31 Maret 2016. Namun karena kondisi curah hujan masih tinggi, status itu pun diperpanjang hingga akhir April ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah dan Sekadau, Kalimantan Barat, Ian Sule, Tuturi Handayani, Alex Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekarang kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari latihan gabungan TNI di Tarakan, Kalimantan Utara. Kita akan bergabung dengan Peggy Satria, bagaimana kemudian pihak TNI melakukan latihan gabungan yang ada di Tarakan di Kalimantan Utara ini. Peggy, silakan. Baik, terima kasih Juan. Pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat usai digelar siang tadi, hingga malam ini aktivitas militer yang menonjol di Kota Tarakan belum terpantau dengan pasti. Dari konfirmasi kami ataupun pantauan kami di sejumlah tempat seperti di 2 dermaga utama di Kota Tarakan, 4 KRI yang sebelumnya sudah standby sejak 4 hari yang lalu masih dilaporkan bersandar di 2 dermaga tersebut. Tio dan juga Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serta Menpora Imam Nahrawi yang didampingi juga oleh staf jubir kepresidenan Teten Mas Duki. Dan pertandingan dibuka dengan atraksi menarik, yaitu atraksi baris berbaris dari para polisi cilik, yang setelah itu dilanjutkan oleh tendangan pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu kick off pertandingan dimulai sekitar pukul 8:35 yang dilaksanakan oleh 2 klub ini, yaitu Persib Bandung dan juga Arema Kronus, di mana kali ini Persib mengenakan seragam putih dan juga Arema Kronus mengenakan seragam birunya. Dan 2 kesebelasan ini untuk Persib menggunakan formasi 4-2-3-1 dan juga untuk Arema menggunakan formasi pertandingan 4-3-3. Walaupun pada akhir babak pertama ini hasil pertandingan masih 0-0, namun selama pertandingan di babak pertama berlangsung, permainan cukup seru walaupun didominasi oleh bola-bola lambung. Dan juga dapat kami informasikan kembali, anak asuhan dari Dezan Antonik dan juga Milomir Selsiza ini pada akhir babak pertama harus dihadiahi 4 kartu kuning dari wasit. Di antaranya 2 kartu kuning untuk 2 pemain Arema, yaitu di menit ke-14 kartu kuning diberikan kepada Esteban Vizcara, dan juga di menit ke-22 kartu kuning diberikan kepada Alfarizi. Selain itu pemain Persib Bandung diberikan 2 kartu kuning pula, yaitu untuk Tony Sucipto dan juga Juan Carlos. Dan pergantian pemain dilakukan di awal-awal pertandingan babak pertama ini, yaitu dari tim Persib Bandung, yakni Atep digantikan oleh Tantan. Dan tentunya pertandingan babak kedua akan berlangsung sesaat lagi, di mana dimungkinkan pertandingan akan lebih seru dikarenakan skor hingga saat ini masih 0-0. Dan untuk keberlangsungan keamanan hingga saat ini kami pantau tidak ada kerusuhan yang berarti, dan kami dapat pastikan aman dikarenakan ada pembagian pintu masuk di antara kedua supporter ini. Dan untuk sementara itu yang dapat kami informasikan. Kita kembalikan ke Anda, Caca. Baik, pemirsa, tidak hanya supporter tim yang bertanding saja, saat ini masih belum juga mendapatkan otorisasi dari pihak Filipina, karena kita belum boleh masuk wilayah Filipina. Apa tanggapan dari Pangkostrat terkait itu? Baik, Pangkostrat menyebutkan bahwa pihaknya siap apabila pemerintah memberikan instruksi resmi pada masanya untuk mengirimkan semua alutsista ataupun ratusan personel bersiaga di Tarakan ini. Dan pemirsa, berikut kutipan dari Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi. Tak boleh.
kan itu negara orang. Nanti kan kita dimarahin orang. Begitu juga kalau itu terjadi di Indonesia, mereka juga tidak boleh kalau kita masih melarang. Kalau dia melarang, berarti dia siap mempertanggungjawabkan itu. Kan begitu ya. Waktu di Somalia, mereka sudah tidak siap. Please, masuk kita, selesai urusannya. Baik pemirsa, demikian informasi terbaru yang bisa kami update pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat di Kota Tarakan, dan masih belum ada kaitannya dengan operasi pembebasan 10 WNI di Filipina, meskipun titik di sini tempat saya berdiri atau Kota Tarakan ini adalah berbatasan langsung dengan Filipina Selatan, tempat 10 lokasi WNI yang saat ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian. Terima kasih Riki Satria, informasi Anda langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Baik, pemirsa, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan operasi pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dalam simulasi pembebasan sandera di Tarakan, Kalimantan Utara. Latihan digelar di tengah proses negosiasi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Rekan kami Riki Satria dan juru kamera Firdaus mengikuti langsung simulasi pembebasan sandera di Tarakan. Pasukan pemukul reaksi cepat ini ditugaskan untuk membebaskan sandera dari para perompak di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. ...500 personil gabungan 3 Matra TNI dan Brimo Polri turun langsung di operasi ini dengan sejumlah alutsistanya. Desakan pasukan membuat para teroris perompak kabur ke daratan. Sementara itu, pantauan kami di Lanut Tarakan sedikitnya saat ini atau malam ini 6 pesawat militer masih terus terparkir di bandar udara atau di Lanut Tarakan. Pemirsa, informasi yang kami gali dari Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman Andi Gunawan memastikan bahwa saat ini Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi masih berada di Kota Tarakan setidaknya hingga besok pagi. Sementara itu, ratusan personel gabungan juga masih dikabarkan berada di Kota Tarakan. Namun, Kepala Penerangan Kodam 6 Warman ini tidak menjelaskan sampai kapan semua alutsista berikut ratusan personel gabungan tersebut masih bertahan di Kota Tarakan. Juan. Ya. Baik, Riki, hingga kapan begitu ya latihan gabungan PPRC ini akan terus dilakukan? Baik, dari kutipan wawancara kami dengan Pak Kostrat tadi siang bahwa latihan gabungan tahunan di Kota Tarakan untuk tahun ini telah usai, namun latihan-latihan gabungan yang lain dalam skala kecil dibandingkan latihan gabungan tadi mungkin akan terus digalakan dan menjadi latihan rutin biasa. Ada informasi yang bisa kami gali dari Kepala Penerangan tadi bahwa setidaknya untuk agenda yang bisa dilaksanakan oleh ratusan personel gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara serta Angkatan Laut beserta Brimob pada besok hari adalah latihan teknis berupa meningkatkan kemampuan menembak tujuan. Ya, Riki, kemudian apakah ada komentar begitu dari Panglima TNI terkait adanya rencana pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Kalau Panglima TNI kami mengutip sejumlah pernyataan beliau di majalah ataupun di media online bahwa sampai saat ini belum ada izin atau salah begitu dari militer Filipina untuk memperbolehkan militer Indonesia membantu upaya atau operasi pembebasan 10 WNI tersebut. Karena hingga hari ini saya mengutip sejumlah media Filipina seperti philippinedailyinquirer.net yang masih menyebutkan bahwa sampai saat ini diplomasi terus berlanjut dan sampai saat ini juga militer Filipina masih belum membutuhkan bantuan dari TNI Angkatan Indonesia sendiri. Demikian, Feni. Ya. Riki, Anda sudah berbincang begitu dengan Pangkostrat hari ini. Apa tanggapannya terkait dengan tenggat waktu gitu atau mungkin adanya operasi pembebasan yang saat ini Indonesia masih disanksi oleh FIFA. Nah, untuk itu pemerintah berharap pemirsa masalah yang terjadi di PSSI akan selesai sebelum bulan Mei mendatang. Presiden RI Joko Widodo menyatakan sudah 2 kali bertemu dengan FIFA untuk mencari jalan keluar terbaik bagi sepak bola Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pertandingan final turnamen Piala Bayangkara antara Persib dan Arema Kronus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu malam. Kehadiran Presiden di GBK menunjukkan bahwa Presiden memberi perhatian khusus pada sepak bola nasional.
Seusai pertandingan, Presiden menyatakan permasalahan di induk organisasi sepak bola Indonesia harus segera terselesaikan. Ia berharap masalah tersebut selesai sebelum sidang FIFA pada bulan Mei 2016 nanti. Ya, ini urusan PSSI. Ya, urusan PSSI. Jadi pemerintah sudah berbicara dengan FIFA yang baru. Dan kita nggak pernah ngomong itu. Sudah berbicara dengan FIFA yang baru, sudah ketemu 2 kali untuk menyelesaikan PSSI. Dan kita harapkan sebelum FIFA nanti kongres di bulan Mei, kita harapkan sudah selesai. Presiden juga menyatakan tengah memproses pencabutan pembekuan PSSI. Namun sebelum pembekuan dicabut, ada serangkaian proses yang harus diselesaikan. Proses tersebut bertujuan mereformasi total sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Kita akan ke kabar lain pemirsa. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir merendam permukiman warga di Cilacap, Jawa Tengah dan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Aktivitas warga pun terganggu, bahkan sejumlah sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena banjir. Hujan deras yang terjadi sejak Minggu malam hingga Senin dini hari membuat Sungai Citengah yang berada di Cilacap, Jawa Tengah meluap. Akibatnya 4 desa pun terendam banjir. Air mulai masuk ke permukiman warga sejak pukul 12 malam. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 100 cm.